Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Ainun Habibah, saya berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Seperti yang kita tahu bahwa arus globalisasi dan juga maraknya kendaraan modern bertenaga mesin itu menyebabkan transportasi tradisional itu menurun. Sehingga masyarakat wisatawan atau, masyarakat lokal lainnya itu enggan menggunakan transportasi tradisional, contohnya seperti andong dan juga becak. Hal tersebut juga disebabkan karena kurangnya efisiensi waktu serta sistem pembayaran konvensional yang masih bergantung pada budaya tawar-menawar yang beresiko memicu manipulasi atau ketidaktransparansian dari tarif untuk para wisatawan atau para pengguna, transportasi tradisional tersebut. Sehingga kondisi tersebut itu menyebabkan penurunan pendapatan kusir atau pengemudi, yang di mana akibat, berkurangnya minat penumpang sehingga pendapatan para pengemudi itu otomatis menurun. Kemudian, di era teknologi ini, di era 0.50 ini kita perlu bahwa, integrasi itu sangat diperlukan, terutama integrasi nilai-nilai kearifan lokal dan juga teknologi digital modern untuk menjaga pelestarian budaya sekaligus untuk meningkatkan daya saing di bidang sektor pariwisata, khususnya di bidang ekonomi. Maka dari itu, kita menciptakan sebuah inovasi samudra sarana mobilitas tradisional yang merupakan inovasi media digital berbasis perangkat lunak atau aplikasi mobile yang dirancang untuk meningkatkan atau mengintegrasikan layanan transportasi tradisional seperti andong dan juga becak dengan sistem teknologi modern yang berbasis AI, GPS, dan juga emoni. Tujuannya yang pertama kita tahu meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, aksesibilitas dan juga transparansi taraf transportasi tradisional. Yang kedua, membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di sektor pariwisata dengan melalui integrasi bersama pelaku UMKM. Kemudian yang ketiga, menjaga pelestarian warisan budaya lokal agar tetap relevan di tengah modernisasi. Kemudian, saya akan melakukan demonstrasi atau cara kerja fitur dan juga implementasi dari inovasi yang telah, saya kembangkan, yaitu samudera ini. Jadi, bagi para dewan juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa aplikasi samudera ini memiliki 2 versi tampilan. Yang pertama tampilan untuk pengemudi dan juga yang kedua untuk wisatawan. Baik, seperti yang kita lihat di sini ada tampilan registrasi, dan tampilan registrasi ini dia khusus untuk, para wisatawan, sehingga, tujuannya agar data mereka aman. Kemudian setelah mereka masuk, setelah mereka regres, mereka akan masuk kepada bagian, untuk mencari destinasi, ke destinasi terdekat. Nah, pada menu ini adalah, mereka disediakan sebuah tab yang posisinya berada tepat pada, belakang pengemudi, pengemudi andong atau beca. Yang di mana, pada fitur ini, pada menu ini, dia akan terdapat, kita akan menyajikan pertama destinasi kuliner, kemudian budaya dan juga oleh-oleh, dan kita juga menyediakan fitur penerjemah. Tujuan fitur penerjemah karena seperti yang kita tahu bahwa di Yogyakarta tersendiri ataupun di, daerah-daerah wisatawan di Indonesia khususnya, itu tidak hanya wisatawan lokal, tapi juga wisatawan mancanegara. Jadi tujuan adanya fitur penerjemah ini tujuannya untuk memudahkan komunikasi antara pengguna dan juga, atau wisatawan dengan pengemudi sendiri. Kemudian, next apabila, wisatawan tersebut telah mencari atau memilih wisata tempat mana yang akan mereka kunjungi, salah satunya seperti yang ada di daerah Yogyakarta, contohnya mereka akan menuju ke arah Keraton Yogyakarta. Kemudian nanti, mereka akan melihat bagaimana rutenya, kemudian destinasi, untuk waktunya berapa menit, kemudian dari fitur ini, dari, aplikasi Samudra ini akan menyediakan fitur tonton video yang di mana, dia tidak hanya tujuannya untuk, mengedukasi. Jadi, sembari mereka menuju ke arah keraton, mereka juga mendapat informasi dari tontonan video tersebut, khususnya informasi yang berupa video edukasi, edukasi seperti sejarah keraton, kemudian asal-usul keraton Yogyakarta, kemudian, dari segi historis keraton tersebut. Kemudian, selanjutnya apabila mereka,
selesai dari destinasi mereka, kemudian mereka akan menuju ke kuliner, mereka dapat memilih, destinasi kuliner mereka yang di mana tentunya pada fitur ini kami telah bekerja sama dengan para pelaku UMKM, seperti contoh angkringan kopi, kemudian, lumpia Mbah Satinem, kemudian House of Raminten, dan juga masih banyak lainnya. Kemudian mereka dapat memilih, eee, menu makanan apa atau kuliner apa yang akan mereka, tuju atau akan mereka makan. Kemudian, setelah makan, sudah menjadi kebiasaan untuk membeli budaya atau, ke tempat yang berbasis budaya seperti museum ataupun, mereka akan menuju ke oleh-oleh untuk membeli oleh-oleh khas dari tempat wisata tersebut. Dan tentunya dari kebudayaan dan juga oleh-oleh ini, tempat budaya dan juga tempat oleh-oleh kita juga, khususnya di tempat oleh-oleh kita juga telah bekerja sama dengan para pelaku UMKM. Kemudian yang terakhir adalah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, ada fitur penerjemah.